benarkah si Vanessa Angel ini ketika eksiden sedang dalam kondisi mengandung gitu? Ya, kok boleh merinding ya, kepala gue jadi besar nih. Oke, kita akan lihat bener nggak ya. Sebenarnya mungkin banyak pemirsa yang nggak tahu kenapa sih misalnya sesuatu kita bisa lihat melalui media tarot. Sebenarnya kita bukan ngebaca tarotnya, tetapi kita lebih akses atau connection kepada memori saat kejadian ya. Aku akan ambil oke, baik. Nah, kita akan lihat. Kalau aku lihat dari kartu ini, pada saat eksiden itu kemungkinan besar tidak dalam kondisi hamil, karena di kartu ini ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan ya. Kartu ini ada keseimbangan, ada kestabilan orangnya, ya. Jadi kayaknya pada saat eksiden itu Vanessa-nya tidak dalam keadaan hamil, jadi dalam kondisi maksudnya secara fisik dan psikisnya sehat. Jadi biasanya orang dalam kondisi hamil itu pasti kan ada mual-mual, ada muntah-muntah, tetapi di sini secara kesehatannya, keseimbangannya sangat-sangat sehat. Jadi aku prediksi sama sekali pada saat itu tidak dalam keadaan hamil. Mengenai isu yang beredar gitu Madam, mencuat gitu kan tentang Vanessa lagi hamil. Kalau misal Madam melihat memang tidak ada ya Madam? Iya, aku sih ngelihatnya tidak dalam kondisi sedang mengandung sih. Nah untuk nextnya Madam mungkin bisa dikasih lihat juga soal dari ini kan dari kisah ini kan menyebar gitu Madam, kayak dari sosok Vanessa Angel dan Bibi meninggalkan tanpa ada surat wasiat apa segala macam. Apakah Madam bisa melihat Madam kedepannya bakal ada kekisruhan dari antara kedua belah keluarga, mengingat ya tanpa ada warisan dan apapun gitu? Mengenai tentang hak asuh, ahli waris, ya, kita akan lihat ke depannya, apakah ke depannya akan lebih baik apa enggak ya. Kita akan lihat teman-teman. Kalau melihat dari kartu ini, mungkin nanti awal-awal ini tidak terlalu ada kisru ya, di bulan-bulan pertama ini mungkin tidak. Tetapi setelah 3 bulan ke depan ini akan menjadi kayak apa ya, akan menjadi kayak suatu permasalahan dalam keluarga mengenai satu mungkin perebutan hak asuh atau perebutan ahli waris mengenai kayak aset finansial gitu. Tetapi untuk 3 bulan ke depan yang mungkin masih yang kecil-kecil aja, belum kelihatan banget yang mana yang kayak yang katakanlah yang pengen menguasai. Mungkin untuk hal-hal kecil ya masih kelihatan, tapi nanti 3 bulan ke depan mungkin akan ada satu kayak tragedi juga di antara keluarga yang wanita dan prianya. Tapi untuk bulan-bulan ini sih ya masih yang hal-hal kecil kan belum terlalu kelihatan gitu ya. Mungkin nextnya ke depannya akan ada kayak misalnya mengenai tentang, biasanya kebanyakan itu masalahnya about money sih ya, biasanya di finansial, jadi seperti itu. Yang Madam lihat mungkin boleh dikasih lihat ke pemirsa tentang kartunya. Nah, untuk 3 bulan ke depannya ini masih yang mungkin yang masih masalah-masalah kecil ya, belum terlalu kelihatan. Tapi mungkin 3 bulan ke depannya nanti akan kelihatan siapa yang ingin dominan, siapa yang ingin vokal. Nah, akan kelihatan di sana. Karena saya juga kurang tahu ya di negara kita ini tentang hukum hak ahli asuh seorang anak yang kedua orang tuanya meninggal itu seperti apa gitu. Apakah diasuh oleh orang terdekat dari pihak Vanessa, apakah harus diasuh dari pihak daripada papanya, papinya gitu. Sementara secara psikologis anak ini kan lebih dekat ke adiknya Bibi kan. Nah, tapi hukum di Indonesia biasanya yang menentukan siapa yang menjadi hak asuh dan mengenai juga tentang harta gono ini. Tapi Madam kalau boleh dibaca lagi atau mungkin sepenglihatan Madam gitu ya, yang akan mencuat nih kasus apa Madam? Lebih ke arah kasus kemana gitu?
mengenai anak ini. Bukan hanya anak, justru kekisruhan ini akan diawali dengan apa gitu mungkin. Biasanya sih dari hal-hal kecil, misal kayak dari benda, ya kan. Misal mungkin sebelumnya Vanessa rumahnya siapa yang tempatin, atau ya rumahnya siapa yang tempatin, bisa mungkin mobilnya, ya biasanya sih tentang apa yang dipakai gitu. Biasanya diawali dari seperti itu. Misal nanti mobil ini siapa yang pakai, atau yang berhak di rumah ini tinggal siapa. Biasanya dari hal-hal kecil dulu kekisruhannya. Baru setelah itu nanti akhirnya ke hal-hal yang lebih besar, mungkin ke arah finansial. Karena kan sekarang pasti masih ada dong kayak misalnya bisnis-bisnis yang masih berjalan kan. Nah, ini uangnya ke siapa gitu. Oke madam, mungkin boleh nextnya aku pengen nanyain soal mayang nih. Kira-kira mau di cut dulu tuh gimana? Boleh cut dulu. Tidak sih. Sama. Tidak. Jadi dari kartu juga menunjukkan bahwasanya pada saat itu tidak, dia berdiri sendiri gitu. Tidak ada energi lain, tidak ada juga kayak sebuah, katakanlah biasanya kalau orang hamil kan ada nyawa kan. Nah, ini enggak gitu. Jadi aku sih feeling pada saat eksiden memang sama sekali tidak mengandung. Lantas madam kalau boleh tahu sedikit tentang itu gitu, kenapa orang mengait-ngaitkan kalau dia saat itu lagi sedang mengandung? Terkadang kan bisa saja sih orang merasa satu kayak firasat, bisa gitu ya kan. Kita nggak bisa bilang juga semua pandangan orang benar, bisa saja yang saya lihat juga tidak benar kan, seperti itu. Cuma ya terkadang feeling kita, misalnya seorang selebritis atau seorang artis sedang mengandung, itu kan berita baik. Tidak mungkin dia tidak expose ke orang berita baik itu, karunia itu, bahwasanya dia sedang mengandung. Pasti dong ke media dia sudah mengatakan kalau dia sudah mengandung dan akan galanya pasti mempunyai adik lagi, seperti itu. Jadi kita sih feelingnya pada saat itu memang Vanessa-nya tidak mengandung. Oke, baik madam, mungkin kita ke arah mayang dulu nih. Iya, mayang boleh dibaca madam, mungkin nasibnya seperti apa sih mayang ini? Mayang ini adiknya si adiknya si Vanessa ya. Kita akan melihat apakah dia bisa berkontribusi ya pada hak asuh daripada si Gala sendiri ya. Aku akan ambil kartu 5. Tidak. Nantinya dia tidak akan bisa berkontribusi. Pasti nanti yang lebih dominan ya lebih ke keluarga yang sekarang yang adopsi. Karena itulah mungkin yang berperan selama ini ya kan. Kan walaupun mungkin ada hubungan terhadap adiknya Vanessa, tapi kan selama ini nggak dekat. Jadi ya mungkin dia hanya lebih yang menjadi penonton aja. Sorry madam, boleh dijelasin tentang kartunya yang mungkin terakhir tuh diambil ini artinya apa sih madam? Artinya sebenarnya satu kartu itu bisa menjadi 1000 arti, tetapi tergantung daripada pertanyaannya apa. Nah, kalau kita lihat dari kartu ini, seseorang yang sedang memandang dan dia akan legowo, dia hanya bisa memandang, berarti hanya jadi penonton. Jadi nanti kalau mayang kedepannya itu mungkin berpartisipasi juga hanya kecil lah. Kalau penonton gimana sih gitu. Jadi hanya mungkin menyaksikan, karena mungkin bagi keluarga terdekatnya Vanessa mungkin pada saat ini tiba-tiba dia hadir mungkin berkontribusi, ya pasti ada dong kayak yang misalnya tadinya kemana aja gitu ya dong. Jadi kalau secara kita pribadi lah, kita yang ada di posisi itu pasti kan pada saat kehidupan si Galanya lahir sampai mami papinya eksiden, kira-kira yang dekat dengan dia siapa gitu. Nah pasti itu yang berkontribusi. Nah kalau misalnya walaupun keluarga dekat tiba-tiba datang mendekat ingin berkontribusi, ya pasti kan ada penolakan, itu udah pasti.
dan itu kan mungkin manusiawi gitu. Oke madam, di sini juga banyak beredar berita kalau bahwa si Mayang ini seolah-olah tuh memang nggak bener-bener nggak boleh untuk kontribusi sedikit pun, kayak soal persoalan dari baju aja dituding Fuji melarang adiknya Vanessa Angel yang itu Mayang Sari ini nggak boleh untuk nggak boleh pakai gitu. Ya, dari madam gimana? kalau menurut aku sendiri sih terkadang ya mungkin bisa saja dari pihak yang sebelah sana, mungkin kan sekarang dalam suasana berduka ya kan, dalam suasana berduka itu emosional lebih tinggi ya kan, jadi kan bisa saja misalnya ketika si Mayangnya memakai pakaiannya Vanessa dilarang oleh Puji gitu ya, bisa jadi itu hanya bentuk suatu emosi aja sih gitu, mungkin karena dia lebih menyayangi Vanessa kayak gitu, kita nggak bisa juga terlalu negatif thinking kepada satu kondisi gitu. Bisa saja itu karena rasa emosional, mungkin selama ini kamu kemana aja gitu, terus sekarang tiba-tiba kesini, atau ada memang tipe-tipe orang tertentu misal ngerasa kamu nggak layak pakai bajunya karena merasa gue lebih sayang loh kayak gitu. Ada memang tipe-tipe orang yang seperti itu, bukan mungkin bajunya tidak boleh dipakai, bisa juga gitu. Oke, madam, next mungkin kita bahas lagi soal gala. Iya. Nah, apakah benar bakal kedepannya yang madam lihat bakal menjadi sebuah nggak boleh nih dari keluarga sebelah untuk mengasuh gitu, dikuasain lah sama keluarga bibi, kalau menurut madam, atau mungkin boleh dicoba ini lagi? Sekarang galanya kan lagi di ini ya, lagi diasuh dari keluarga bibinya ya. Betul. Bukan dari keluarga Vanessa ya. Jadi kita akan lihat gitu, apakah nanti hak asuhnya ke siapa ya kan. Nah, karena sebenarnya kalau mengenai hak asuh itu ada aturan-aturan pemerintah kita, kalau misalnya kedua orang tuanya eksiden, hak asuhnya untuk siapa? Sebenarnya negara kita sudah ada aturan-aturan hak asuhnya itu gitu. Jadi bukan siapa keluarga yang pada saat mengasuhnya siapa, enggak juga. Jadi bisa jadi nanti secara hukum yang ada di Indonesia akan memberikan statement hak asuhnya kepada siapa, tetapi ada pengasuh pendamping, biasanya seperti itu. Misalnya sekarang kan lagi diasuh sama adiknya si Bibi kan, nah bisa keluarga Bibi. Suaminya kan, nah bisa jadi nanti hak asuhnya bukan kepada si Bibi, tetapi ada pendamping gitu. Pendampingnya maksudnya itu ya karena dia lebih dekat kepada adiknya Bibi gitu kan, dia butuh secara emosional figur pengganti seorang ibu gitu. Jadi biasanya nanti seperti itu. Tapi aku akan lihat sebenarnya nantinya hak asuh ini kepada siapa gitu. Ini nanti persoalan hak asuhnya sebenarnya akan lama, ini nanti persoalannya. Mengenai hak asuh ini sebenarnya nanti akan lama persoalannya. Tidak memakan waktu yang cepat dan agak cukup berbelit-belit ya gitu. Nanti walaupun secara hukumnya gitu. Kalau menurut aku mungkin nanti hak asuhnya akan jatuh kepada si anak ini maunya diasuh siapa. Walaupun memang umurnya belum 17 tahun, tapi pihak konseling daripada perlindungan anak di negara kita, biasanya mereka akan meneliti dulu, akan dilihat kehidupan sehari-hari daripada parents pengganti, orang tua pengganti. Nah, si anak ini lebih dominan, si anak ini lebih comfortable, lebih nyaman diasuh oleh siapa.